Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Bu Wahyu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Waalaikumsalam Bu Endah. Alhamdulillah kabar saya ini sangat baik. Luar biasa sehat Bu. Alhamdulillah. Bagaimana nih Bu kegiatan pembelajarannya di kelas? Apakah lancar Bu? Untuk kegiatan pembelajaran hari ini alhamdulillah lancar Bu. Ya, nggih. Anak-anak di kelas bagaimana Bu? Anak-anak tetap berusaha semangat Bu. Meskipun dalam kenyataannya anak-anak ini agak lesu gitu kelihatannya. Oh ya. Oh begitu nggih. Ada apa nih? Apa yang kira-kira ingin dibicarakan nih pada siang hari ini, Bu Wahyu? Iya Bu, saya ingin berbincang dengan Bu Endah. Ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan ini Bu, dengan jenengan Bu. Ya Bu, monggo silahkan. Sebenarnya saya ada beberapa kendala Bu, yang saya alami dalam proses pembelajaran saya, terutama Ya. tentang siswa saya ini Bu. Khususnya pada Oke. mata pelajaran bahasa Inggris di kelas saya, kebetulan saya ini kelas 11. Ya. Mau Ya, sharing-sharing nih sama Bu Endang, bisa Bu? tentu Bu Wahyu boleh. Kebetulan untuk saya juga hari ini ada jam kosong nih Bu. Monggo, gimana Bu Wahyu? Alhamdulillah, saya berharap perbincangan siang ini nanti bisa mencerahkan saya, Bu, mendapatkan ide-ide baru, solusi dari kendala yang saya alami, Bu Indah. Mungkin Ya. nanti setelah saya bercerita sama Bu Indah, saya bisa mendapatkan pencerahan, ide, solusi apa yang perlu saya lakukan. Jadi pada siang hari ini Bu Wahyu mau berbicara tentang hambatan, begitu nggih Bu? Yang terdapat pada proses pembelajaran di kelas bahasa Inggrisnya Bu Wahyu. Seperti itu nggih Bu Wahyu? Betul Bu Indah, ya seperti itu Bu. Oke. Nah, apa yang ingin Bu Wahyu dapatkan nih dari pembicaraan kita pada siang hari ini Bu? Harapan saya mendapatkan yang terbaik, Bu Endang. Solusi yang terbaik, Bu Endang. Oh, nggih, begitu. Boleh, Bu Wahyu. Silahkan, kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Begini, Bu. Saya menceritakan kendala yang saya alami dalam proses kegiatan pembelajaran siswa saya di kelas saya. Begini ya, Bu. Nggih. Beberapa siswa itu ternyata kurang fokus pada saat pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya. Kemudian ada juga beberapa siswa yang tidak bersemangat dalam belajar. Bahkan ada siswa juga sering mengantuk pada saat proses pembelajaran berlangsung. Siswa juga kurang termotivasi dalam belajar. Bahkan ada siswa juga yang sedang asik mengobrol sendiri dengan temannya pada saat proses pembelajaran di kelas. Sehingga siswa ini menjadi malas saat mengikuti pembelajaran dan akhirnya nilai prestasinya pun menurun gitu. Seperti itu Bu, permasalahannya. Nggih. Oh, gitu ya, Bu ya. Baik. Jadi tadi kan Bu Wahyu menyampaikan bahwa dalam proses pembelajarannya Bu Wahyu yang Bu Wahyu laksanakan di kelas itu ada siswa yang kurang fokus pada saat proses pembelajaran. Begitu nggih, Bu? Terus tidak bersemangat dalam belajar. Terus ada lagi sering mengantuk pada saat proses pembelajaran berlangsung, kemudian juga kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas, bahkan ada siswa yang asik mengobrol sendiri dengan temannya. Begitu nggih, Bu? Iya, betul Bu Endah. Ini Bu, kalau dari yang Bu Wahyu sampaikan, ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari kendala permasalahan yang
pada pelajaran bahasa Inggris Bu Wahyu alami begitu nggih Bu? Nggih, Bu. Betul. Nah, kalau menurut Bu Wahyu nih, Hmm. kalau menurut Bu Wahyu nih, apakah Bu Wahyu sudah menelusuri penyebab dari kendala dalam permasalahan ini, Bu? Kalau menurut saya, siswa saya itu masih kurang berlatih tentang vocabulary, vocabulary-nya, Bu. Iya. Kemudian anak-anak juga tidak terbiasa menonton atau melihat video atau film yang menggunakan bahasa Inggris. Iya. Ya, kemudian mengartikan terjemahannya, sehingga mereka menganggap pelajaran bahasa Inggris itu pelajaran yang sulit dipahami, Bu. Karena Iya. merupakan bahasa asing yang tidak terbiasa mereka dengar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga banyak murid yang kurang terbiasa mendengarkan lagu-lagu dalam bentuk bahasa Inggris dan berlatih berbicara bahasa Inggris dalam keseharian. Iya, Sehingga Bu. pada saat proses pembelajaran berlangsung, itu anak-anak rata-rata bercanda sendiri, Bu, dan tidak fokus dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan. Seperti itu, Oh, Bu. begitu, Bu. Nggih, nggih. Baik, Bu Wahyu. Kalau menurut pengamatan Bu Wahyu nih, kira-kira apakah ada, Bu, permasalahan lainnya yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Wahyu laksanakan? Mungkin tentang ketertarikan dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan barangkali, gitu, Bu? Kalau saya lihat anak-anak itu kurang antusias, Bu, dalam pembelajaran Ya. yang saya berikan. Mungkin karena mereka tidak tahu arti dan metode pembelajaran saya yang monoton mungkin gitu. Oh begitu. Nah, begini nih Bu Wahyu, kira-kira nggih seperti apa kondisi ideal yang Ibu Wahyu harapkan ada pada murid-murid di kelas Bu Wahyu? Saya tentu saja mengharapkan murid saya ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Bisa Ya. fokus dalam pembelajaran dan nilai prestasinya bisa meningkat seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Wahyu. Tadi Bu Wahyu juga sudah menyampaikan harapan kondisi yang Bu Wahyu inginkan nggih pada saat proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas Bu Wahyu. Sekarang nih Bu Wahyu, dalam proses kegiatan pembelajaran, biasanya nih yang Bu Wahyu lakukan sudah menggunakan media apa saja Bu Wahyu kira-kira pada saat Bu Wahyu melakukan proses kegiatan pembelajaran di kelas? Kalau media yang biasa saya gunakan biasanya di paket, Bu, yang sudah ada, Bu. Kadang saya juga mencatat di papan tulis, kemudian saya menerangkan, setelah itu berdiskusi. Atau kalau tidak saya suruh mengerjakan latihan soal, Bu, seperti itu. Iya, nggih Bu Wahyu. Kira-kira nih Bu, menurut Bu Wahyu ya, ada nggak mungkin cara atau metode lain yang bisa dipraktikkan agar anak-anak nanti itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Wahyu laksanakan begitu Bu? Kalau metode lain paling cuma berdiskusi ya, Bu, sama Nggih. mengerjakan latihan soal saja. Tetapi saya lihat anak-anak ini juga kurang bersemangat, Bu. Nggih. Mungkin ini Bu Wahyu. Bu Wahyu sudah pernah menggunakan cara lain, contohnya seperti menggunakan media pembelajaran yang menarik, gitu Bu, yang bisa meningkatkan motivasi dan juga semangat anak-anak Bu dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas Bu Wahyu nanti. Oh iya, Bu. Ada, Bu, ya, ada. Sebenarnya kalau di kelas itu ada Nggih. laptop sama proyektor, ada Nah, sound nggih. sama mic juga Mhm, ini. Mungkin mhm. bisa saya manfaatkan ya untuk proses pembelajaran ya, Bu, ya. Ya, baik Bu. Jadi manfaat apa yang Bu Wahyu dapatkan dari media yang sudah ada di kelas seperti yang Bu Wahyu sebutkan tadi?
Nanti dengan adanya proyektor ini, saya bisa membuat materi melalui PPT atau video Nggih. yang menarik Mhm. menggunakan proyektor. Terus nanti ada mic itu sama sound-nya itu bisa saya gunakan untuk Mhm. melatih speaking sama listening-nya anak-anak juga bisa, Bu. Bagus. Nah, kira-kira nih Bu Wahyu ya, dari yang Bu Ya. Wahyu sampaikan tadi, seberapa besar nih Bu untuk gambaran atau pengaruh dari media yang Bu Wahyu sampaikan, yang Bu Wahyu gunakan terhadap proses kegiatan pembelajaran anak-anak di kelas, Bu? Kalau menurut saya sangat besar ya Bu itu pengaruhnya. Hmm. Siswa-siswa di sini itu memiliki gaya dan minat belajar itu yang berbeda-beda Bu. Jadi saya bisa kelompokkan nanti sesuai dengan gaya dan minat belajar yang mereka masing-masing. Misalnya ada yang suka visual ya, melihat, ada yang suka mendengar, auditori, ada yang suka dengan gambar atau kinestetik bisa masuk ke sehingga nanti kalau saya menggunakan media itu, anak-anak akan menjadi lebih tertarik dan lebih semangat serta aktif dalam pembelajaran, Bu. Oke, pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Bu Wahyu ya? Iya, Bu, betul sekali. Oke, bagus Bu Wahyu. Nah dari yang Bu Wahyu ceritakan tadi, untuk selanjutnya nih Bu Wahyu, rencana apa nanti yang kedepannya Bu Wahyu lakukan? Baik, Bu, setelah nanti saya mendapatkan apa yang harus saya lakukan, yaitu merubah metode pengajaran saya, Bu. Saya akan menggunakan media video atau alat peraga lain. Seperti sound system itu tadi ya Bu, sama mic itu bisa melatih speaking dan listening anak, serta aplikasi Canva Bu, untuk Ya, menjawab LJK siswa. Jadi mereka bisa lebih tertarik dan semangat dalam pembelajaran. Tidak lupa saya akan selingi juga dengan speaking Bu, biar mereka tidak bosan dalam pembelajaran. oke. Otomatis nanti untuk pembelajaran menjadi lebih asik begitu nggih Bu Wahyu? Benar sekali Bu Indra. Oke, bagus Bu, luar biasa sekali. Kira-kira nih Bu, untuk komitmen nanti komitmen apa ya ke depannya yang akan Bu Wahyu lakukan agar rencana tersebut itu berjalan dengan baik, gitu Bu. Mungkin saya akan menggunakan PPT atau video ya Bu dalam menyampaikan materi yang akan saya sampaikan dengan metode pembelajarannya berdiferensiasi tadi ya Bu ya. Dengan mengelompokkan siswa itu sesuai dengan gaya dan minat belajarnya masing-masing serta menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan dan menarik minat siswa ini serta penggunaan aplikasi Canva untuk mengerjakan LJK-nya anak-anak nanti. Oke. Dibuat berbeda-beda untuk pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Bu Ayu ya. Oke, baik Bu. Kira-kira nih menurut Bu Wahyu ya, siapa nanti yang bisa membantu Bu Wahyu dalam menyusun maupun melaksanakan komitmen ini Bu? Mungkin yang bisa membantu saya itu Bu Ita, Bu. Itu adalah salah satu rekan sejawat saya. Beliau juga kebetulan mapel bahasa Inggris juga, biar lebih enak sharingnya gitu, Bu. Oh, MGMP sekolahnya tinggi Bu? Ya, satu sekolah juga dengan saya. Ya, beliau mengajar di kelas 10. Oh, ada. Berarti rekan sejawat ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, baik Bu Wahyu, berarti itu tadi kan dari rekan sejawat, nggih. Mungkin ini Bu, ada pihak lain nggih, enggak, yang berkontribusi dalam mensukseskan komitmen dari program Bu Wahyu yang rencanakan tadi, Bu? Oh, ada, Bu. Selain rekan sejawat saya ada yaitu kepala sekolah dan juga wali murid Bu atau orang tuanya siswa ini karena mereka itu merupakan elemen terpenting untuk kemajuan anak-anak gitu Bu. Oh, Iya. nggih. Nggih, ya Bu. Kira-kira nggih Bu Wahyu, berapa lama ini waktu yang nanti Bu Wahyu butuhkan untuk melakukan
hal tersebut, Bu? Tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini Nggih. akan segera saya terapkan. Mungkin dalam Mhm. pencapaiannya saja, Bu, yang membutuhkan waktu yang agak lama. Betul. Nggih, betul ya Bu Wahyu ya. Untuk memang proses memang tidak instan begitu Bu Wahyu nggih. Nah, kapan Nggih, Bu. ini Bu Wahyu untuk nanti mulai bisa melaksanakan rencana ini begitu Bu? Secepatnya, Bu. Akan saya terapkan agar terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik Nggih. bagi murid maupun bagi pendidik, Bu. Seperti itu. Nggih. Nggih. Baiklah Bu Wahyu, semoga rencana Bu Wahyu yang Bu Wahyu sampaikan itu tadi bisa berjalan dengan lancar tentunya begitu nggih Bu Wahyu. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah, Bu. Nah, Nggih. bagaimana nih perasaan dari Bu Wahyu setelah kita berbincang-bincang sejenak ini tadi, Bu? Alhamdulillah, Bu, saya merasa Nggih. senang dan lega sekali, Bu Endang. Nggih. Saya bisa mendapatkan Alhamdulillah. pencerahan, ide-ide baru, bahkan menemukan Nggih. solusi yang akan saya terapkan ke depannya dari hasil perbincangan kita Nggih. ini, Bu Endang. Nggih, amin, Bu. Syukurlah kalau begitu nggih Bu Wahyu. Apa Nggih, kira-kira Bu. nih Bu ada hal lain nggak yang ingin Bu Wahyu sampaikan nggih? Cukup, Bu. Terima kasih ya, Bu Nggih, Endang, udah sama-sama meluangkan Bu. waktunya, sudah membantu saya, sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya akan mencoba solusi tersebut, Bu. Amin. Nggih Bu, sama-sama. Jadi saya senang Bu bisa mendengarkan cerita dari Bu Wahyu, bincang-bincang kita pada siang hari ini nggih. Saya juga mengucapkan sama-sama Bu Wahyu. Jadi semoga nanti kita bisa terus saling berbagi hal-hal baik ya begitu Bu Wahyu nggih. Sampai jumpa nggih Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.